Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa mulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, selamat berjumpa kembali dalam kajian Hati Selamat dan Akal Sehat. Tema pada hari ini adalah kita ingin mengungkap bagaimana hidup agar selamat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, para guru-guru telah memberitahu kepada kita tentang bagaimana sebuah perjalanan atau cara agar kita ini hidup selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya para guru ini memberikan tips atau cara ini adalah berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, tegasnya adalah berdasarkan ajaran Rasulullah SAW oleh para sahabat, yang semuanya adalah bersambung dari satu guru ke guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian dalam wakilah fi ayatil ukhra, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini kita akan coba menggali terhadap cara yang jitu agar kita hidup selamat. Dalam ayat tadi yang telah saya bacakan, terutama dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam ayat ini adalah mengandung sebuah cara yang sangat jitu yang harus diikuti oleh segala hambanya agar hidup ini selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam tafsir Ibnu Munzir, yaitu Syekh Ibnu Munzir, mencoba menafsirkan, menerangkan apa yang dimaksud dengan khususnya dengan kata hablum minallah atau kata hablu. Menurut beliau dalam tafsirnya, Ibnu Munzir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hablullah di sini adalah Al-Quran. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan hablullah di sini adalah Al-Quran. Jadi beliau mencoba memaknai secara kontekstual, bukan secara tekstual. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadilah mengatakan wa'tasim, hendaklah engkau berpegang teguh. Berpegang teguh dengan apa? Bihablillah, dengan Al-Quran. Kalau kita mencoba menggunakan arti sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekhul Munzir, bahwa hablullah ini adalah Al-Quran. Tentu sudah pasti, karena Al-Quran itu memberikan pedoman, memberikan konsep secara umum kepada manusia, bagaimana menjalani sebuah hidup ini agar selamat. Dari mulai surat yang pertama sampai yang surat terakhir. Dari mulai huruf alif sampai huruf sin, karena Al-Quran diawali dengan huruf alif, diakhiri dengan huruf sin. Semuanya adalah bicara tentang bagaimana manusia ini agar selamat. Maka wajar Syekh Ibnu Munzir mengatakan dan menerjemahkan bahwa hablullah di sini adalah Al-Quran. Adapun yang kedua, Syekh Al-Munzir dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hablullah di sini adalah jamaah. Setelah kita mengetahui bagaimana Al-Quran menjadikan sebuah pedoman, memberikan sebuah konsep tata cara kehidupan bagi interaksi antara manusia dengan manusia, interaksi antara manusia dengan alam, bahkan interaksi khususnya secara privat manusia dengan Allah. Selanjutnya adalah makna jamaah. Jamaah di sini artinya komunitas.
tentu kita tidak bisa hidup dengan sendiri sebagaimana dulu kala Adam alaihissalam bersama ibunda Siti Hawa. Kita hidup ini senantiasa bergaul satu sama lainnya. Setelah kita dari rumah, ada tetangga, dari mulai tetangga di depan, antara di kiri dan kanan, bahkan di belakang. Kalau kita hidup di sebuah komplek ataupun di kampung masyarakat, senantiasa yang namanya jamaah. Bahkan hari ini pun juga kita sebagai orang muslim dinamakan jamaatul muslim. Kita adalah sebuah komunitas, kelompok orang-orang muslim. Jadi senantiasa yang namanya jamaah itu adalah merupakan salah satu media juga untuk mencapai sebuah keselamatan. Kita juga sebagai orang muslim dinamakan jamaah ahli sunnah wal jamaah. Artinya kelompok, sebuah komunitas yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah. Baik sunnah Rasulullah SAW maupun sunnah-sunnah yang lainnya. Karena sunnah itu sunniyat. Sunnah itu adalah kata tunggal. Sementara kata jamannya adalah sunniyat. Masih banyak lagi yang namanya sunnah-sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makna yang ketiga oleh Syekhul Munzir dalam makna kontekstual dari kata wa'tasim bihablillah, itu hablullah, adalah diartikan dengan ahdullah dan wa'amru. Ahdullah inilah janji dan perintahnya. Sudah pasti bahwa inna wa'dallahi haq, sesungguhnya sudah pasti yang namanya janji Allah itulah hak dan pasti akan terwujud. Jadi artinya senantiasa kalau kita berpegang teguh dengan janji-janji Allah yang telah digariskan dalam Al-Quran secara simetris dan telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, kemudian oleh para sahabat, oleh tabi'in dan tabi'at, sampai kepada guru-guru kepada hari kita, maka kita pasti selamat. Jadi dari ketiga makna ini yang secara kontekstual, ayat tadi ini adalah lebih banyak maknanya adalah secara eksternal, secara sosial. Karena kalau kita telah memahami yang namanya wa'tasimu bihablillah yang tadi itu, hendaklah wahai manusia, kata Allah, berpeganglah teguh engkau dengan, tadi itu pertama dengan Al-Quran, senantiasa engkau berpegang teguh dengan jamaah, dan senantiasa engkau berpegang teguh dengan janji Allah, maka engkau akan namanya selamat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, itu ada dari sisi makna kontekstual. Nah, bagaimana kalau dari sisi makna tekstual? Artinya secara nasi, secara teks, secara logawi, secara makna leksikal menurut kamus bahasa Arab maupun kamus besar Indonesia. Kata hablun sering saya mengajarkan, karena kemudian saya juga adalah seorang pengajar bahasa Arab, sering mengajarkan kepada peserta bahasa Arab bahwa yang makna hablun itu adalah tali. Jadi kalau seandainya hablun disambung dengan hablullah adalah tali Allah. Jadi tali Allah itu secara bahasa. Apakah kita harus mencari yang namanya tali Allah? Tergantung daripada Anda ingin mengetahuinya. Yang tadi sebelumnya telah saya keterangkan secara kontekstual dan faedahnya yang tiga tadi. Adapun sekarang kita mencoba membuka secara makna tekstual, secara nas. Apakah juga memiliki makna besar, energi besar untuk bisa mencapai ke dalam kehidupan yang selamat? Makna hablullah kalau kita artikan secara leks, secara bahasa artinya tali Allah. Nah, apa yang maksud dengan tali Allah? Hendaklah kepada para sahabat yang telah mengetahui makna hablullah sebagai tali Allah yang telah diajarkan oleh para guru-guru dengan adanya tasalsul sanadnya, dengan adanya silsilah keilmuan pun silsilah keguruan yang sambung terakhir kepada Rasulullah, hendaklah dipegang yang dimakna dengan hablullah. Karena dengan memegang yang namanya hablullah itu yang namanya tali Allah, maka engkau akan menjadi selamat. Begitu juga kepada para sahabat yang memiliki makna atau memahami secara kontekstual yang telah disebutkan tadi oleh saya juga, maka Anda juga akan menjadi selamat. Karena senantiasa selamat ini bukan untuk secara pribadi, tapi bagaimana selamat juga untuk berjamaah. Artinya selain daripada diri kita ini, hendaklah yang ada di kanan, di kiri, di depan, di belakang diri kita juga harus menjadi selamat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memaknai kata hablullah itu secara tekstual,
maka minimal kita akan mendapatkan 5 manfaat. 5 manfaat. Sebagaimana telah disampaikan oleh Imam atau Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Beliau telah mengatakan ada sebuah kalimatnya beliau, "Fal-i'tisam billahi wa tawakkul alaihi wa huwa al-'umdah fil hidayah wal 'uddah fi muba'adatil ghawayah wal wasilah ila rasyad wa tariqus sadad wa husulul murad." Jadi Ibnu Katsir menerangkan, kalaulah kita katanya al-i'tisam billah, berpegang teguh dengan Allah dan bertawakal, artinya kita bertotalitas menyerahkan diri kepada Allah, sebagaimana kita senantiasa berzikir, yaitu misalkan zikirnya hasbi rabbi jalallahu ma fi qalbi ghairullah nuru Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Syekh Ibnu Katsir tidak menerangkan lebih lanjut, tapi mencoba kita akan menerangkan apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tersebut. Sudah pasti kalau senantiasa kita berpegang teguh dengan Allah, yaitu maka kita akan mendapatkan apa? Al-umdah fil hidayah. Maka kita akan mendapatkan yang namanya tiang daripada petunjuk. Umdah ini adalah artinya tiang. Atau mungkin secara makna umum adalah sebagai navigasi, sebagai pedoman daripada petunjuk. Nah, petunjuk itu bagaimana? Karena kita harus merasionalkan makna petunjuk. Karena kalau kita tidak dirasionalkan makna petunjuk, masa kita masih mencari, masih berkata, masih abstrak. Sementara selalu saya katakan, kalaulah hati kita selamat, nah tugas kita selanjutnya adalah bagaimana merasionalisasikannya, tentunya dengan akal yang sehat. Yang dimaksud dengan kata al-umdah fil hidayah, artinya tongkat, tiang petunjuk itu adalah yang sudah pasti adalah guru. Karena Allah bisa memberikan hidayah dengan berbagai macam. Ada Allah memberi hidayah kepada seorang secara mimpi. Ada Allah memberi hidayah kepada seorang dengan secara isyarat-isyarat. Bahkan hidayah yang lebih utama dan yang sejati dan abadi adalah hidayah berupa guru. Mengapa saya katakan hidayah yang sejati, yang ideal adalah berupa guru? Sahabat yang dimuliakan Allah, saya ingin bercerita sedikit. Saya punya sahabat, saya tidak akan sebut namanya. Beliau adalah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam konteks syariah, beliau belum istiqomah. Pada suatu saat beliau ketemu dengan sahabatnya yang telah lama tidak bertemu. Kemudian sehari kemudian sahabat itu meninggal. Nah, dari meninggalnya sahabatnya ini yang telah lama tidak bertemu, kemudian bertemu dan sehari kemudian meninggal, beliau tiba-tiba ingin melaksanakan haji. Nah, pada beberapa tahun yang lama itu, beliau sekitar hajinya mau 3 bulan mau ditutup. Sahabat saya ini langsung mendapatkan haji. Padahal beliau dari sisi kehidupan tidak mungkin melaksanakan haji. Uang mungkin punya secara materi. Tapi secara makna ritual, secara makna spiritual memahami syariah, mungkin dalam konteks pada saat itu tidak akan mungkin ingin segera melaksanakan haji. Tapi tidak apa demikian. Beliau, sahabat saya ini langsung daftar dan alhamdulillah pergi berhaji. Namun setelah haji bukan apa yang terjadi? Ya, kembali lagi kepada habitat, kepada komunitasnya, artinya beliau belum istiqomah. Nah, ini salah satu contoh bahwa Allah bisa jadi memberikan hidayah kepada sahabat saya ini untuk bagaimana melaksanakan haji. Tapi Allah belum memberi hidayah petunjuk kepada sahabat dari saya tadi itu, bagaimana agar istiqomah selalu kontinu dalam bimbingannya seorang guru, sehingga terus menjalani dan memahami apa yang dimaksud dengan syariah. Maka saya katakan, al-umdah fil hidayah yang sejati itu adalah guru. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat sudah mengetahui bagaimana kalau kita punya guru, apalagi dalam konteks ibadah.
Selanjutnya, kalaulah tadi itu kalau kita dalam konteks al-audah di sini artikan kita seorang guru, maka kita bisa mengatakan apa? Al-audah fi muba'adati al-ghawaya. Artinya kita akan bersiap-siap untuk menjauhkan kemaksiatan. Sudah pasti. Karena seorang guru akan senantiasa memberikan peringatan-peringatan kepada anak-anak muridnya yang menjalani hampir mendekati sebuah maksiat. Dan seorang guru juga akan senantiasa memberikan petunjuk yang lurus kepada murid-muridnya yang senantiasa menjalani daripada yang namanya syariah. Itu manfaat. Yang manfaat yang ketiga, kalau kita al-i'tisam berpegang teguh dengan Allah, itu kita akan mendapatkan apa? Al-wasilah ila rasyad. Pasti kita akan bisa menjadikan sebagai media, sebagai wasilah, sebagai sarasana untuk menanyakan petunjuk. Pasti sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mempunyai seorang guru, pasti kita satu saat kita akan senantiasa meminta petunjuk dan petunjuk agar hidup ini senantiasa selamat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya bahwasan hikmah daripada al-i'tisam billah wa tawakkul alaih itu adalah namanya thoriqu sadadi. Maka kita senantiasa akan berjalan dalam kebenaran, dalam rel koridor yang ditentukan oleh Allah. Tentu untuk menjalani yang namanya thoriqu sadadi, jalan kebenaran, rel kebenaran yang sesuai dengan syariah, harus ada yang namanya seorang syekh, seorang guru, seorang mursyid, seorang imam, seorang mu'alim, seorang ustaz, ataupun seorang ajengan kalau kita di Sunda. Jadi pentingnya sahabat yang dimuliakan Allah, akan kita senantiasa yang namanya i'tisam billah itu, maka kita akan bisa senantiasa mendapatkan namanya thoriqu sadad. Dan yang kelima, yang terakhir sudah pasti, kalau kita senantiasa al-i'tisam billah itu apa? Husulul muradi. Yang kelima apa? Kita bisa mencapai apa yang kita maksud. Apa yang kita maksud dalam hidup ini yang nanti akan diakhiri dengan sebuah kematian, tentunya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita mendapatkan kebaikan, begitu nanti kita di akhirat mendapat kebaikan. Kebaikan ujungnya adalah sebuah keselamatan. Karena Allah katakan dalam ayat yang lain, yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kata Allah, pada hari nanti, Allah pada katanya yauma, pada hari nanti, yaumul la yanfa', harta kekayaan tidak akan memberi manfaat. Begitu juga anak-anak, yaumul la yanfa' man wala banun, semuanya, bahkan istri semua yang kita miliki tidak akan manfaat. Apa yang akan manfaat ketika kita mendatangi Allah? Apa? Illa biqalbin salim. Illa man atallah biqalbin salim, hanya hati yang selamat. Jadi Anda akan hidup selamat senantiasa harus namanya al-i'tisam billah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dari memahami makna hablullah secara tekstual ini, maka sudah pasti kita akan selamat. Loh, mana jaminan daripada Allah? Allah katakan, "Dzullibat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Kata Allah, di mana saja engkau berada, pasti engkau dalam keadaan tersesat dan teraniaya. Kecuali apa? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali senantiasa engkau berpegang teguh dengan Allah dan senantiasa bergantung dengan manusia. Hablullah wa hablun nas. Jadi sudah pasti jaminannya. Jadi jaminannya senantiasa kita berpegang teguh dengan Allah. Baik makna secara kontekstual, baik bermakna secara tekstual. Dan saya tegaskan lagi sekali terakhir ini kepada sahabat semuanya yang telah mengetahui makna hablullah secara tekstual, peganglah dengan kuat-kuat dan erat. Kalau bisa janganlah dipegang dengan tangan, tapi kita dengan rahmat. Kepada sahabat semuanya yang memahami hablullah secara makna kontekstual, pegang juga erat-erat senantiasa, dan pastinya harus ada bimbingan seorang guru. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hidup yang selamat tadi senantiasa berpegang teguh dengan Allah
Dan bagaimana berpegang dengan Allah senantiasa dirasionalisasi dengan akal yang sehat. Akal sehat itu bagaimana mencoba merasionalisasi daripada makna ayat tadi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan senantiasa semuanya harus ada namanya al-umdah fil hidayah. Harus ada yang namanya seorang guru dan guru. Sahabat yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian hadis selamat dan akal sehat pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, khususnya memberikan petunjuk pada kita adalah seorang guru, sehingga kita betul-betul selamat di dunia dan akhirat. Dan pastinya keselamatan ini senantiasa terukur dengan ada namanya akal yang sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.